Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi udah meluap itu air dari sisi depan itu sampai ini di Talut keluar. Mungkin ada sekitar, pokoknya di tangga ini sampai 1, 2, 3, 4 tangga dia naik. Kami dalam posisi beberapa bulan terakhir ini kami komunikasi dengan Dinas Perumahan, saya menyiapkan tanah untuk persiapan tempat taman budaya. Pendengar selamat pagi, dari kawasan Limbowolio Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. Luapan air setinggi perut orang dewasa rendam pemukiman warga di kawasan Pergudangan Kelurahan Kadolokatapi pada Minggu dini hari. Sebagai langkah penguatan ekosistem kebudayaan daerah, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan merancang pembangunan taman budaya yang diharapkan menjadi pusat geliat seni, tradisi, dan kreativitas masyarakat. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Senin 15 Desember 2025, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, luapan air setinggi perut orang dewasa rendam pemukiman warga di kawasan Pergudangan Kelurahan Kadolokatapi pada Minggu dini hari. Untungnya tidak ada korban jiwa, namun puluhan warga alami kerugian material. Hal tersebut dilaporkan Harul Mulko. Jadi udah meluap itu air dari sisi depan itu sampai ini di Talut keluar. Mungkin ada sekitar, pokoknya di tangga ini sampai 1, 2, 3, 4 tangga dia naik. Hujan lebat yang mengguyur kota Bau-Bau pada Sabtu malam menyebabkan banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam permukiman warga di sekitar Pergudangan kilometer 5 dan Taman Makam Pahlawan TMP Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio. Banjir dipicu luapan air dari talut dan saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air, sehingga air meluap ke jalan dan permukiman warga. Salah seorang warga terdampak, Ibu Suryani, mengatakan banjir mulai terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah, setelah hujan deras turun sekira pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Air meluap dari talut dan dengan cepat menggenangi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan ketinggian air di sekitar rumahnya mencapai setinggi perut orang dewasa. Sementara kondisi lebih parah terjadi di rumah warga yang posisinya lebih rendah. Beruntung, rumah Suryani merupakan rumah panggung sehingga tidak terendam langsung. Jadi udah meluap itu air dari sisi depan itu sampai ini di Talut keluar. Mungkin ada sekitar, pokoknya di tangga ini sampai 1, 2, 3, 4 tangga dia naik. Pokoknya tadi malam ini suamiku sampai di ini, kalau di sini cuma sampai di perutnya. Yang lebih parah itu udah meluap sampai ke depan sana tuh. Luapan dari ini dari Talut, dari depan juga itu, depan jalan. Udah meluap nih ke sini tuh air. Banjir ini baru terjadi tahun ini? Kayaknya pernah terjadi banjir 7 tahun yang lalu kejadiannya itu. Habis lagi sudah kedua kalinya ini lagi. Tapi ini yang paling besar? Iya, kan kalau 7 tahun yang lalu itu sebelum dibikin talut ini. Hal senada disampaikan Nasidin Ali, warga Kadolokatapi lainnya. Ia menuturkan luapan air memasuki rumahnya pada sekitar pukul 1 dini hari saat warga sedang tertidur. Air datang secara tiba-tiba dan langsung masuk ke rumah melalui pintu dan jendela. Akibat banjir tersebut, sejumlah warga mengalami kerugian material. Perabot rumah tangga seperti kasur, dispenser, pakaian, peralatan dapur, beserta beras rusak dan terendam air. Beberapa sepeda motor warga juga dilaporkan rusak akibat terendam banjir. Ia menyebutkan banjir mulai surut sekitar pukul 3 dini hari, sementara genangan di depan jalan baru berangsur surut sekitar pukul 7.30 pagi. Sejak ada gudang itu sudah sering nih banjir. Satu tahun itu, satu musim hujan itu biasa sampai 3-4 kali. Ya, biasa itu hanya sampai di sini. Sampai di sini. Oh, tapi tadi malam itu saya bangun, saya lihat di sini sudah mulai sendal itu sudah jalan. Saya bilang, kita banjir. Langsung lihat bangun mana, tidak bisa tertolong. Sudah langsung dia tabrak 1 kali begitu. Tidak ada yang bisa ditolong. Itu dia masuk langsung tabrak langsung sini. Masuk situ, fall di situ, masuk di jendela, pokoknya masuk semua. Warga berharap pemerintah daerah bersama pemilik gudang segera melakukan penanganan. Antara lain perbaikan dan pembesaran drainase hingga penataan aliran air dari arah hulu agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan.
Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebanyak 6 calon direktur Badan Usaha Milik Daerah BUMD mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan UKK yang digelar di lantai 2 kantor Wali Kota Bau-Bau pada Minggu 14 Desember 2025. Tahapan ini dilaksanakan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi masing-masing untuk jabatan Direktur PAM Tirta Semerbak Molagina dan Direktur Perumda Polima. Ketua Tim UKK Dr. Sujiton menjelaskan bahwa seleksi dilakukan melalui pemaparan makalah dan wawancara mendalam untuk menilai kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan manajerial peserta. Khusus calon Direktur Perumda Polima, peserta dituntut memahami karakteristik pengelolaan gedung yang memiliki misi ekonomi sekaligus pelayanan publik. Menurutnya, peserta UKK diuji kemampuan analisis strategis, termasuk pendekatan SWOT, guna melihat kesiapan dalam menghadapi tantangan dan peluang pengembangan BUMD ke depan. Hasil penilaian UKK selanjutnya akan disampaikan kepada Wali Kota Bau-Bau sebagai dasar penetapan Direktur PAM Tirta Semerbak Molagina dan Direktur Perumda Polima. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, sebagai langkah penguatan ekosistem kebudayaan daerah, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan merancang pembangunan taman budaya yang diharapkan menjadi pusat geliat seni, tradisi, dan kreativitas masyarakat. Hal itu dilaporkan selengkapnya oleh Hairul Mulku. Kami dalam posisi beberapa bulan terakhir ini kami komunikasi dengan Dinas Perumahan bisa menyiapkan tanah untuk persiapan tempat taman budaya. Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan mulai merancang pembentukan kawasan khusus kebudayaan berupa taman budaya sebagai pusat aktivitas seni dan tradisi daerah. Perencanaan tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam beberapa bulan terakhir, khususnya terkait penentuan lokasi. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, Laode Hairudin, menjelaskan bahwa kehadiran taman budaya diharapkan menjadi wadah utama pengembangan dan pelestarian kebudayaan dari 7 kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, sekaligus menjadi pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya dan festival tahunan. Kami dalam posisi beberapa bulan terakhir ini kami komunikasi dengan Dinas Perumahan bisa menyiapkan tanah untuk persiapan tempat taman budaya. Kenapa harus ada di situ? Kalau memang ada lokasi untuk untuk tempat taman budaya ini, maka semua yang menjadi miniatur setiap 7 kecamatan ini kami lakukan di tempat tersebut. Hairudin mengakui selama ini Kabupaten Buton Selatan belum memiliki ruang representatif yang secara khusus diperuntukkan bagi aktivitas kebudayaan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya maksimal agar kawasan tersebut dapat segera diwujudkan melalui sinergi lintas perangkat daerah. Ia menambahkan kawasan taman budaya yang direncanakan memiliki luasan sekira 2 hektar dan dirancang berada di area yang berdekatan dengan lokasi pembangunan rumah jabatan Bupati Buton Selatan. Lokasi tersebut dinilai strategis dan mudah diakses, sehingga diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Dan kami minta dari Dinas Perumahan, mudah-mudahan ini kolaborasi dan koordinasi kami melalui yang dijebatani oleh pemerintah daerah, ini bisa tempat festival, pemusatan festival. Karena hari ini kami untuk tempat action di bidang budaya ini kan boleh kata belum ada. Tapi paling tidak kami berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan Perumahan. Kalau bisa menyiapkan 2 hektar dan itu berkaitan dengan rencana pembangunan rumah jabatan Bupati Buton Selatan. Dengan adanya kawasan taman budaya, Dinas Kebudayaan berharap geliat seni, tradisi, dan identitas budaya lokal Buton Selatan dapat semakin berkembang dan menjadi daya tarik daerah, baik bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
Dari Buton Selatan kita menuju ke Kabupaten Buton Tengah. Pemkab Buton Tengah menggelar pasar murah di Aula Kantor Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Minggu 14 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2020. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan perencanaan penataan Kota Lombe, termasuk penataan Pasar Lombe dan pembangunan Jembatan Lombe. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Luapan air setinggi perut orang dewasa rendam pemukiman warga di kawasan pergudangan Kelurahan Kadolo Katapi pada Minggu dini hari. Untungnya tidak ada korban jiwa, namun puluhan warga alami kerugian material. Sebagai langkah penguatan ekosistem kebudayaan daerah, Dinas Kebudayaan Kabupaten Busel merancang pembangunan taman budaya yang diharapkan menjadi pusat geliat seni, tradisi, dan kreativitas masyarakat. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.